Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita membahas hadis yang ke-6 di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di sini Al-Imam An-Nawawi menukil satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi faman waqa'a fi asy-syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, kami mendengar atau aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal telah jelas nampak, wa innal harama bayyinun, begitu juga yang haram juga telah nampak dan jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya, antara halal dan haram itu ada hal-hal yang syubhat atau hal yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang mengetahui akan hal-hal yang samar tersebut. Faman ittaqash syubuhat, maka barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara-perkara yang syubhat, yang samar, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah terbebas atau telah suci agamanya dan kehormatannya, telah terjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati, dan barang siapa yang terjatuh kepada hal yang samar atau yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh pula ke dalam hal yang haram. Qarra'i yar'a haulal hima, hal ini kata Rasulullah sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di sekitar pagar seseorang. Yushiku ayyar ta'fi, maka ditakutkan dia akan terjatuh ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, maka ketahuilah sesungguhnya di setiap pemimpin atau setiap raja mempunyai pagar. Mempunyai pagar. Pagar di sini adalah kehormatan atau batasan-batasan. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah sesungguhnya pagar Allah atau batasan Allah adalah hal-hal yang dilarangnya atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah
bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Jika dia bagus, maka jasad akan bagus semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan jika dia jelek, maka jeleklah jasad seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran dalam hadis yang mulia ini. Hadis ini digolongkan oleh para ulama sebagai hadis jawami'ul kalim. Hadis yang memuat usul-usul syariat, ya. Memuat pokok-pokok syariat. Di dalamnya terdapat hal-hal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya dikatakan jawami'ul kalim. Jadi satu perkataan dapat dikiaskan atau dinisbahkan sesuatu yang lainnya, atau diberikan nisbah hukum-hukum yang lainnya kepada hadis-hadis tersebut. Itu yang dinamakan jawami al-kalim. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa halal dan haram telah jelas. Tidak ada yang tersembunyi dari kita untuk urusan halal dan haram. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan di dalam bukunya, yang dimaksud halal yang jelas dan haram yang jelas di sini adalah halal yang telah ada kejelasannya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang hukumnya itu adalah qat'i. Halal yang jelas, tidak ada yang diperdebatkan lagi. Seperti sesuatu yang halal, yaitu Allah memerintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Sesuatu yang haram, yang jelas apa? Memakan bangkai, memakan darah, makan riba, mencuri. Ya, ini sudah jelas keharamannya, karena nasnya telah jelas. Baik itu dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi SAW telah jelas. Wa bainahuma, ya, la yakhfa amruha 'alan nas. Jadi kejelasan dari yang halal dan haram ini tidak sembunyi dari kita. Maka bagi kita sebagai seorang muslim harus menyikapi kalau sudah jelas ini. Yang halal kita kerjakan, ya, boleh kita kerjakan. Sedangkan yang haram kita harus meninggalkannya sejauh-jauhnya. Harus meninggalkan sejauh-jauhnya dari perbuatan haram. Tidak lantas kita terpuruk ke dalam perbuatan yang haram. Harus ada sikap. Kemudian, ma'asyiral muslimin, dalam hal ini juga kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sesuatu yang halal ataupun yang haram. Karena urusannya telah jelas. Urusan kehalalan sesuatu dan keharaman sesuatu itu adalah hak prerogatif Allah, hak tunggal Allah. Allah tidaklah memberikan urusan halal dan haram ini kepada makhluknya, ya. Jadi tidak berhak bagi kita untuk menghalalkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak berhak dalam hal ini, kecuali apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyampaikan, atau difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sabda-sabda beliau. Beliau menyampaikan kepada kita secara zat, ya. Secara zat Rasulullah SAW tidak berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi begitu juga kita tidak berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Itu adalah hak prerogatif Allah, hak tunggal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada kecaman dari Allah Subhanahu Wa Taala jika seseorang yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tanpa ada dasar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam salah satu suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halalun wa hadza haram, litaftaru 'alallahi al-kadzib." Dan janganlah kalian mengatakan atau berkata
dengan lisan kalian atau dengan apa yang disifati oleh lisan kalian secara dusta. Hada halalun, ini adalah halal, wa hada haram, ini adalah haram. Litaftaru 'alallahil kadzib, supaya kalian membuat kedustaan ya atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat suatu yang halal atau suatu yang haram, karena sudah jelas urusannya. Bahkan kalau kita membuat hal itu, berani membuat hal itu, kita sudah dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam, ya ini bukti bahwasanya Rasul juga tidak mempunyai hak ini, tidak mempunyai hak untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengharamkan pada dirinya apa? Madu. Madu di sini artinya tidak mau nikah lagi. Padahal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin atas permintaan istrinya, salah satu istrinya untuk tidak menikah lagi Rasulullah SAW. Kemudian beliau berjanji di dalam dirinya untuk tidak menikah lagi. Nah, melihat kejadian ini, melihat kenyataan ini, Rasulullah SAW ditegur oleh Allah. Ditegur di dalam satu surat langsung. Di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak?" Kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, bagimu? Ditegur oleh Allah. Nabi SAW ditegur. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah bagimu? Tabtagi mardhat azwajik, demi engkau memenuhi permintaan istrimu, atau demi engkau memenuhi kemauan atau keinginan istrimu. Jadi istri Nabi SAW ini tidak menginginkan Nabi SAW untuk nikah lagi atau membuat madu lagi. Jadi Nabi SAW pernah terdetik dalam hatinya untuk tidak menikah lagi sesuai dengan permintaan istrinya. Padahal hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ma'asyiral muslimin, sesuatu yang halal ataupun yang haram, tidak ada seseorang pun yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah yang membuat sesuatu ini adalah halal dan ini adalah haram. Itu pelajaran yang pertama dari hadis ini. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Jadi sesuatu yang halal itu telah jelas dan nampak, dan sesuatu yang haram juga telah jelas dan nampak. Maka barang siapa yang berani untuk melakukan sesuatu yang haram yang telah jelas nampaknya, kalau dia berani melakukannya itu jahid, ya. Jahid ini adalah suatu dengan bentuk pengingkaran, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana telah ketika seseorang telah jelas sudah tahu kehalalan akan sesuatu, kemudian dia mengharamkannya jahidan juga karena mengingkari hukum Allah, maka dia juga telah kafir. Untuk itu ma'asyiral muslimin, jangan sampai hal ini terjadi di kalangan kaum muslimin, menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah ataupun mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin mengetahui halal dan haram, di mana sumbernya? Sumbernya adalah dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Kita menghalalkan sesuatu sebagaimana Allah Ta'ala menghalalkan hal tersebut, dan kita mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan sesuatu tersebut. Tidak usah kita bohongi masyarakat, atau tidak usah kita membohongi diri kita sendiri akan sesuatu yang halal ataupun yang haram, karena telah jelas hukumnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah ada salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, bahwa Allah mencoba manusia, mencoba hamba-hambanya dengan sesuatu yang samar. Nah ini. Makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya, antara yang halal dengan yang haram, di tengah-tengahnya itu ada sesuatu yang syubhat, yang samar. Di sini cobaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cobaan Allah kepada manusia atau kepada orang-orang mukmin, ini dicoba dengan sesuatu yang samar hukumnya. Ya.
Banyak sekali hukumnya sesuatu yang samar di masyarakat kita ini. Salah satu bentuk kesamaran, ya, salah satu contohnya, riba kan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah jelas, ya. Telah jelas hukumnya dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perdagangan atau jual beli, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Jelas. Tapi ada satu kondisi di mana seseorang atau manusia ini tidak mengetahui. Hanya sedikit dari mereka yang mengetahui kalau ini adalah riba atau bukan riba. Seperti banyak terjadi di muamalah bank, perbankan. Ada kan banyak sekali produk-produk bank dan sebagainya yang ditawarkan di sini dengan meraih keuntungan atau diiming-iming dengan keuntungan dan sebagainya. Bahkan ada beberapa bank yang dengan memakai istilah bagi hasil di sini, padahal di sini adalah perbuatan riba dan sebagainya. Ini kadang-kadang ini adalah bentuk samar, ya, bentuk samar dari kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya ini, ya, umurul mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang mengetahui hal seperti ini. Hanya orang-orang yang berilmu, ar-rasikhuna fid din, rasikhuna fil ilm. Jadi hanya orang-orang yang berilmu, yang betul-betul menjaga, dialah yang tahu akan hukum ini. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak banyak orang yang tahu hal ini. Makanya ini adalah salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencoba kita dengan sesuatu yang syubhat ini. La ya'lamunna katsirun minan nas. Jadi banyak di antara mereka yang tidak mengetahui hukumnya yang syubhat ini. Hanya sedikit saja, segelintir orang saja yang mengetahui. Baik sesuatu yang syubhat itu dari makanan atau minuman atau pakaian atau muamalah sehari-hari. Ini banyak yang syubhat. Nah, nanti di dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang syubhat ini. Kalau sesuatu yang haram ataupun yang halal yang telah jelas, kita sudah tahu sikap kita. Yang halal kita diperbolehkan untuk melakukannya atau memakannya, sedangkan yang haram kita tidak diperbolehkan atau diharuskan untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Sudah ada sikapnya. Tapi bagaimana sikap kita berkenaan dengan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar-samar? Kan samar antara boleh atau tidak, samar antara halal dan haram. Apakah kita melakukannya saja? Karena ini adalah masih samar, bisa diperbolehkan, juga bisa diharamkan. Atau kita tinggalkan saja begitu saja, karena kita takut akan keharamannya. Ini nanti diberitahu oleh Allah, oleh Rasulullah SAW bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang samar. Ini dicoba sebagai bentuk cobaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya orang mukminnya, menjadikan sesuatu yang samar ini supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara mereka ini yang betul-betul beriman kepada Allah. Jadi cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini agar Allah mengetahui mana di antara kita ini yang betul-betul beriman, tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, dari orang-orang yang hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya saja. Lantas apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kita sebelum kita dicoba seperti ini? Sudah mengetahui kita. Masing-masing diri kita sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara kita ini sebagai orang mukmin yang tunduk kepada perintah Allah, mana di antara kita yang hanya cuma mengedepankan hawa nafsu belaka. Sudah tahu. Tapi untuk bagi kita itu lebih jelasnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan ini. Baru kita mengukur diri kita, oh ternyata saya ini termasuk orang yang mukmin, yang tunduk kepada perintah Allah. Buktinya, saya terus menjaga perintah Allah, saya terus menjaga larangan Allah supaya saya tidak melakukannya. Ini sebagai ukuran bagi kita. Atau ukuran bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu juga. Oh ternyata saya ini masih mengikuti hawa nafsu. Ada beberapa
hal yang syubhat masih saya lakukan dan sebagainya. Jadi ini adalah untuk menguji kita mana di antara kita yang mukmin, yang benar-benar beriman kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah, dari orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam bukunya, sesuatu yang samar ini kadang-kadang pula samar di antara orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu pun kadang-kadang samar di dalam menyikapi sesuatu yang samar ini, syubhat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam bukunya. Hal ini terjadi di kalangan ahlul ilm, di kalangan orang-orang yang berilmu sesuatu yang samar ini, karena ada beberapa faktor, karena ada beberapa sebab. Yang pertama adalah qad yakunun nassu alaihi khafiyan, kadang-kadang ada nas, ya, ada nas syariat, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khafiyan, tapi nas ini adalah khafi. Nasnya ini tidak diketahui oleh sebagian ahlul ilm, ya. Lam yanqulu illa qalilun min nas, tidak ada yang mengetahui atau tidak ada yang menukil nas ini kecuali sedikit dari manusia atau dari ahlul ilm. Ini salah satu sebab di mana mereka akhirnya berbeda pendapat mengenai sesuatu yang syubhat ini. Karena apa? Karena nasnya itu tidak sampai kepadanya, atau nasnya belum sampai kepada dirinya, sedangkan yang lainnya sudah sampai. Khafi, nasnya ini tersembunyi bagi dirinya. Bukannya dia bukan dia kemudian kita keluarkan dari ahlul ilm, tidak. Dia seorang ulama katakan. Tapi dalam satu permasalahan mungkin dia tidak mengetahui dalilnya. Karena mungkin dia tidak pernah membaca atau belum sampai dalilnya kepada dirinya. Sedangkan orang-orang yang lain selain dia, seorang ulama yang lainnya juga sudah mengetahui dalil-dalil ini. Ini yang menjadi sebab atau faktor di mana nanti akan ada hal-hal yang syubhat yang samar di dalam agama ini. Wa minha, nah ini sebab yang lainnya adalah annahu qad yanqul fihi nasson. Kadang-kadang ada dua nas, ya, ada dua nas. Nasnya ini semakna. Nasnya semakna. Tapi nas yang semakna ini kadang-kadang satu nas ini berkata kehalalannya, satu hal lagi berkata keharamannya. Satu hal lagi berkata keharamannya. Fa yablu ta'ifatu ahadu nassaini dunal akharin. Sehingga ya, di antara ahlul ilm ada yang sampai kepadanya nas yang halal, di antara ahlul ilm juga ada yang sampai kepadanya nas yang haram. Jadi ya otomatis kalau dalam kondisi seperti ini, yang sampai kepada nas yang halal, dia akan ngomong ini adalah halal. Kalau yang sampai kepada nas yang haram, dia akhirnya apa? Mengharamkan sesuatu tersebut. Contohnya seperti masalah ziarah kubur, ya. Dulu pada awalnya Rasulullah SAW pernah melarang kita untuk ziarah kubur. Nah, ada sebagian ahlul ilm mungkin nyampe kepadanya nas ini atau hadis ini nyampe kepadanya. Sedangkan kehalalan atau diperbolehkannya ziarah kubur kepada dari Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain belum sampai kepada dirinya, sehingga dia akan mengatakan bahwasanya ziarah kubur adalah haram. Ya. Sedangkan orang yang sudah sampai kepada dirinya itu ziarah kubur yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW, ini nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, dihalalkan oleh Allah, maka dia akan mengatakan sesuatu ini adalah halal dengan beberapa tujuan dan beberapa syarat. Nah, ini salah satu contoh di mana ada dua buah nas, ya, yang satunya ini memuat kehalalan, yang satunya memuat keharaman, dan sebagian ahlul ilm ada yang sampai kepadanya sesuatu yang halal sehingga dia mengatakan yang halal, dan ada di antaranya yang sampai kepada dirinya sesuatu yang haram sehingga dia mengatakan yang haram. Itu adalah sebab. Sebab yang berikutnya adalah malaisa fihi nasun sharih. Kadang-kadang tidak ada nas yang sharih. Nasnya ini adalah bentuknya umum. Ya. Jadi penghalalannya atau pengharamannya ini tidak ada yang langsung.
Seperti pengharaman rokok, ya. Ada beberapa orang yang masih kena syubhat rokok ini. Alasannya apa? Tidak ada nas, tidak ada dalil rokok dalam Al-Quran. Ayo coba, ada nggak Allah Ta'ala mengatakan rokok itu haram di dalam Al-Quran? Memang tidak ada. Bahkan di dalam hadis juga tidak ada. Ya kan ya. Nah, di sini sesuatu apa istilahnya, hal yang syubhat ini terjadi. Tidak ada nas yang sore. Jadi diambil dari umum, hal-hal yang umum. Bagaimana dari hal-hal yang umum? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghancurkan diri kita sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah engkau melemparkan dirimu ke dalam kehancuran. Sehingga para ulama akhirnya memberikan istimbat atau memberikan kesimpulan bahwasanya salah satu bentuk kehancuran, membuat kehancuran adalah merokok. Karena merokok dapat mengakibatkan kehancuran pada diri kita. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah engkau membunuh diri kalian sendiri. Sehingga para ulama memberikan kesimpulan, salah satu bentuk bunuh diri adalah merokok. Karena merokok dapat menyebabkan penyakit yang akut dan sebagainya. Ini adalah kesimpulan dari dalil-dalil yang umum. Ya. Tidak ada nas yang sore. Sehingga ini terjadi sesuatu yang syubhat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus diketahui. Jadi bagaimana nanti sikap kita? Insya Allah kita akan menyebutkan bagaimana nanti sikap kita terhadap yang syubhat ini. Itu adalah sebab juga. Wa minha, di antara sebabnya juga ma yakunu fihi amrun aw nahyun. Ada perintah, ada larangan. Ini salah satu sebabnya. Fakhtaliful ulama fi hamlil amri 'alal wujub aw an-nadb. Di antara mereka akhirnya berbeda pendapat. Ya, perintah ini jelas-jelas ada perintah, tapi di antara mereka berbeda pendapat menyikapi perintah ini. Perintah ini adalah bentuknya wajib atau bentuknya cuma sekedar anjuran saja. Sehingga mereka akhirnya berbeda pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat inilah ini termasuk sesuatu yang syubhat. Ya. Jadi ada satu perintah dari Rasulullah SAW, bentuknya bentuk perintah. Tapi ada yang memahaminya, di antara mereka ada yang memahaminya perintah ini adalah wajib. Ada juga yang memahaminya perintah ini adalah hanya sekedar sunnah. Contohnya, ya, salah satu contohnya adalah perintah untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang fadilah sholat jamaah sekaligus perintah sholat jamaah. Nah, di antara mereka sampai ada yang berbeda pendapat. Oh, ternyata perintah sholat jamaah itu bentuknya cuma sekedar sunnah saja, sunnah muakkad. Ya kan? Karena memang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ada di antara mereka, enggak, wajib ini. Buktinya, orang yang tidak sholat jamaah, oleh Rasulullah SAW didatangi rumahnya, kemudian mau dibakar rumahnya. Bahkan di antara mereka ada yang lebih ekstrim lagi. Tidak, bukan hanya wajib. Sholat jamaah ini syarat. Syarat sahnya sholat. Artinya, tidak sah sholat seseorang tanpa berjamaah. Sebagaimana seseorang melakukan wudhu, tidak sah sholat seseorang tanpa wudhu. Nah, ini berbeda pendapat mereka ini. Berbeda pendapatnya dari menyikapi satu dalil. Ada dalil ya, bentuknya perintah, tapi mereka berbeda pendapatnya menyikapi perintah ini. Perintahnya ini bentuknya ini wajib atau bentuknya sunnah atau bagaimana? Nah, ini sehingga timbul permasalahan yang dinamakan permasalahan syubhat di sini. Lantas apa? Nah, lantas apa sikap kita menyikapi sesuatu yang syubhat ini, baik dalam segi hukum, tindakan ataupun segi makanan ataupun minuman. Di sini jelas Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Faman ittaqash syubuhat." Barang siapa yang menghindarkan diri, menjauhi asyubuhat, sesuatu yang samar atau yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia akan terjaga suci agamanya dan kehormatannya. Kenapa kok dikatakan suci agamanya dan kehormatannya? Karena orang yang menjaga agamanya itu adalah dia yang menjaga manakala dia melakukan sesuatu yang betul-betul telah jelas kepada dirinya. Kalau tidak jelas pada dirinya,
maka seorang mukmin akan meninggalkannya. Itu yang dinamakan syubhat. Makanya masyaallah muslimin, dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia akan terjaga agama dan kehormatannya. Kehormatannya terjaga bagaimana? Terjaga dari celaan manusia. Berapa banyak orang-orang ya yang seenaknya saja melakukan sesuatu, meskipun ini masih dalam taraf syubhat yang samar, sehingga akhirnya harga dirinya di mata orang lain rendah, direndahkan oleh orang lain. Padahal dia belum melakukan sesuatu yang haram, masih melakukan sesuatu yang samar, yang syubhat. Tapi harga dirinya sudah direndahkan oleh orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, faqad istabro'a li dini wa irdi. Orang yang menjaga dari hal-hal yang syubhat, maka Allah akan menjaga dirinya, menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Wa ma waqa'a fi syubhat, ini sikap Rasulullah SAW. Barang siapa yang terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat seenaknya saja, tidak hati-hati, waqa'a fil haram, maka dia akan ditakutkan untuk terjerumus juga ke dalam sesuatu yang haram. Ini masyaallah muslimin, ini sikap kita sebenarnya. Jadi sesuatu yang syubhat ini hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya juga. Seperti dicontohkan oleh para ulama di dalam pembahasan fikih atau pembahasan usul fikih. Contoh ini dicontohkan oleh para ulama. Ini ada daging banyak. Daging yang halal banyak ini. Kemudian dimasukkan sepotong daging yang haram, dicampurkan di sana. Dicampurkan sepotong daging yang haram. Entah itu daging bangkai atau daging babi dan sebagainya. Dicampurkan dengan daging yang halal banyak itu. Apa sikap kita? Kata para ulama mengatakan, kalau gini kejadiannya, maka sikap kita harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya, kita tinggalkan seluruhnya. Karena kita tidak tahu, tidak bisa memilah mana daging yang halal, mana daging yang haram, karena sudah tercampur. Maka sikap kita adalah meninggalkan seluruhnya. Itu adalah salah satu sikap terhadap hal yang syubhat. Ini sudah syubhat ini. Begitu dia jalan mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Kita bingung antara sesuatu ini adalah halal atau yang haram. Maka sikap yang paling selamat bagi kita adalah kita meninggalkan. Sudah, kita meninggalkan semuanya. Kita cari sesuatu yang betul-betul jelas kehalalannya. Dan kita hindari yang betul-betul jelas keharamannya. Itu adalah sikap seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah SAW ya, ada beberapa pelajaran penting ya di dalam hal ini, bahwa Rasulullah SAW ketika memberikan taklim kepada manusia atau memberikan ilmu kepada manusia, biasanya Rasulullah SAW memberikannya dengan diberikan perumpamaan-perumpamaan, Dorbul Amsal ya. Ini supaya apa? Supaya manusia atau kita ini mengetahui, oh seperti ini. Jadi dengan misal ya, bil misal yattadihul maqal, dengan perumpamaan, dengan permisalan, biasanya apa yang dikatakan oleh seseorang itu akan cepat nangkapnya, akan cepat ditangkap. Nah, begitu juga Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW memberikan permisalan. Karra'i yar'a haulal hima. Ini permisalan dari Rasulullah SAW. Sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat ini dipermisalkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana pengembala yang mengembala kambingnya di tengah-tengah atau di pagar batas seseorang. Yushiku ayyar ta'afihi. Dia ditakutkan nanti kambingnya ini akan memakan rumput yang ada di pekarangan orang lain. Ini sudah sesuatu yang syubhat. Makanya bagaimana solusinya? Ya kita jauhkan dari perkarangan orang lain atau jauhkan dari batasan-batasan ini. Bukan berarti batasan itu bukan milik kita, Tapi bisa saja nanti dia akan memakan rumput yang bukan dari hak milik kita. Ini sudah melakukan sesuatu yang syubhat. Nah, maka yang dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW, karra'iyat ahaulal hima, sebagaimana seorang pengembala yang mengembala ternaknya itu di pagar seseorang. Yushiku ayyar ta'afihi, maka ditakutkan dia nanti ternaknya ini akan memakan sesuatu yang diharamkan atau
di pagar batas yang telah dibatasi tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala wa inna likulli malikin hima. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap raja itu mempunyai batasan-batasan, mempunyai aturan-aturan. Jadi tidak pas kalau kita mengatakan bahwasanya hidup di dunia ini kok banyak aturan dan sebagainya. Harus ada aturan. Dimanapun kita berada, pasti di sana ada aturan. Ya. Ada seseorang yang tidak mau masuk Islam. Alasannya apa? Alasannya Islam ini banyak aturan. Padahal dia lupa. Agama yang dia peluk sekarang ini apa tidak ada aturan? Aturan mana yang dia cari? Semua ada aturannya. Bahkan kita kalau menginginkan hidup berdisiplin, ya, hidup teratur, maka di sana juga ada aturan. Aturan tersebut tentunya mengikat pada kita. Artinya, ma'asyiral muslimin, kita tidak bebas untuk melakukan sesuatu kecuali hal-hal yang telah diatur. Hal begitu juga agama Allah Subhanahu wa taala ini ada aturannya, ada batasan-batasannya. Apa batasan-batasan agama Allah ini? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ini pagar Allah, batasan Allah ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini pagarnya, batasannya. Kita boleh melakukan sesuatu ini asal jangan melampaui batasan ini. Jadi batasan-batasan Allah ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dihalalkan, silakan kita mencarinya. Silakan kita melakukannya. Tidak ada permasalahan dalam hal ini. Kita mau melakukannya, boleh kita melakukannya. Kita mau memakannya, boleh kita memakannya. Kita tidak mau pun juga boleh kita lakukan. Bebas kita. Kalau kita menyikapi sesuatu yang halal. Tapi sesuatu yang haram, maka kita tidak boleh mencoba-coba atau mencicipi. Makanya ada satu kaidah di dalam usul, di dalam dasar agama ini, bahwa sikap terhadap sesuatu yang halal dan haram ini harus disasarkan pada kalau kita menyikapi sesuatu yang halal, maka kita menyikapinya semampu kita. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kepada kalian akan sesuatu, maka kerjakanlah sesuatu itu semampu kalian, ya. Wa idza nahaitukum anhu fantahu, kata Rasulullah. Dan jika aku melarang sesuatu akan sesuatu, maka tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Kenapa? Kenapa kok dalam urusan perintah ada dispensasi, ada keringanan? Keringannya itu adalah kita melakukan semampu kita. Sedangkan dalam hal yang dilarang oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW tidak ada dispensasi. Karena hal ini, ya ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa larangan itu adalah batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah, contohnya sholat. Ya. Rasulullah mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kepada kalian terhadap sesuatu, maka lakukan sesuatu itu semampu kalian. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Kita kerjakan semampu kita. Sekuat tenaga kita. Kita mampu dengan sempurna, alhamdulillah kita menyempurnakan salat kita. Menyempurnakan wudhu kita dan sebagainya. Kita tidak mampu karena sebab-sebab yang lainnya, karena sebab sakit atau karena sebab apa dan sebagainya. Maka boleh kita melakukan sesuatu yang dirukso atau diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sholat berdiri, ya sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, ya sholat berbaring. Tidak bisa sholat tepat pada waktunya karena musafir, ya dijamak. Ada rukso, ada keringanan di sini. Ya. Tidak bisa sholat lengkap karena kita melakukan perjalanan, ya dikosor. Ada keringanan. Kita mendatangi semampu kita tanpa kita meninggalkannya. Tapi kalau dalam urusan larangan tidak ada homer sedikit atau banyak, ya haram. Saya coba-coba dulu, tidak boleh. Ya, ini dalam urusan larangan seperti itu. Zina dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tidak boleh kita, jangankan berzina, mendekati saja tidak boleh. Mendekati tempat-tempat prostitusi dan sebagainya sudah tidak boleh.
Karena kita ditakutkan untuk terjerumus ke dalam lembah itu atau ke dalam tempat-tempat seperti itu. Tidak boleh kita mendekatinya. Melakukannya saja mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Ini dalam urusan larangan. Iya, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita pahami dalam urusan ini. Batasan Allah ini adalah larangannya itu. Jangan sampai kita melampaui larangan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita yang ada di dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diselamatkan oleh Allah agama kita dan harga diri kita ketika kita menghindarkan diri dari sesuatu yang syubhat atau yang sama-sama. Wallahu taala a'lam. Dari sini saja mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ini ada pertanyaan bagus. Ada larangan katanya, Rasulullah SAW pernah melarang kita dalam hadisnya agar kita jangan sholat ketika matahari terbit. Karena sholat ketika matahari terbit sama dengan menyerupai orang-orang yang beribadah penyembah matahari. Sedangkan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya untuk tidak menyerupai peribadatan menyembahnya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ini? Padahal kita ini juga disunahkan oleh Rasulullah SAW. Di sisi lain, kita disunahkan oleh Rasulullah untuk melakukan sholat duha. Apa solusinya? Bagaimana pendapat yang benar? Memang ada larangan dalam hal ini, tapi juga ada perintah di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat duha yang waktunya ini adalah ketika matahari terbit. Nah, di sini, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW ini adalah ketika matahari pas baru terbit ini. Itu yang dilarang. Karena ini menyerupai peribadatan orang-orang penyembah matahari dan mereka biasanya menyembah matahari dalam waktu seperti ini. Nah, sedangkan Rasulullah SAW sendiri memerintahkan kepada kita untuk memulai sholat duha, ya, itu ketika matahari sudah meninggi. Makanya kita tidak diperbolehkan ketika sholat duha atau sholat syuruk ya, ketika matahari pas akan terbit. Kita tunggu sampai meninggi sejenak, ya sekitar 10 atau 20 menit setelah itu, baru kita melakukan sholat apa namanya? Sholat syuruk atau awal sholat duha. Waktu duha yang paling dianjurkan itu adalah hina tarmadul fisol, kata Rasulullah SAW, yaitu ketika anak-anak onta itu merasa kepanasan. Ketika anak onta merasa kepanasan, ya sekitar kalau jam-jam kita ini sekitar jam-jam 7 ataupun jam setengah 8 itu sudah mulai panas, matahari sudah mulai memberikan kepanasannya pada kita. Nah, itu waktu yang sangat dianjurkan untuk melakukan sholat duha. Sebenarnya tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Begitu pula ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, ada larangan dari Rasulullah SAW untuk kita sholat ketika matahari terbenam. Kenapa sholat asar setelah asar tidak diperbolehkan? Karena setelah asar ini, manakala ini adalah waktu di mana matahari akan terbenam. Dan ini adalah waktu di mana mereka penyembah matahari sedang menunggu untuk melakukan peribadatan mereka. Dilarang kita oleh Rasulullah SAW. Tapi ada satu kondisi. Nah, ini ada satu kondisi di mana kita diperbolehkan sholat ketika waktu-waktu ini, yaitu dikatakan sholat datul asbab, yaitu sholat yang mempunyai sebab. Seperti apa? Sholat tahiyatul masjid. Kita masuknya masjid setelah asar. Sedangkan di sini ada perintah dari Nabi SAW, kalau kita masuk masjid maka kita jangan duduk dahulu sebelum kita melaksanakan 2 rakaat. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya kita datangi perintah itu, tidak masalah. Itu adalah sekedar sunnah Nabi SAW. Ya, sholat datul asbab ini yang diperbolehkan oleh Nabi SAW. Jadi sikap kita jelas sebenarnya, masyaallah muslimin. Bagi orang-orang yang betul-betul berilmu, dia akan selalu mempertimbangkan antara dalil dan selalu menggunakan setiap dalil, bukan melakukan satu dalil kemudian menanggalkan dalil-dalil yang lainnya sesuai dengan hawa nafsunya. Ini yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Justru sikap kita seorang mukmin ini adalah ikmalud dalil kulliha atau kullihi, yaitu mengerjakan dalil semuanya tanpa ada yang kita tinggalkan, tanpa ada yang kita lakukan. Jadi semuanya dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang syubhat atau secara umum. Dasarnya secara umum, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, masalah merokok. Ya, artinya walaupun saya bukan orang perokok, tapi kita mendudukkan permasalahannya. Karena kalau kita perokok seakan-akan membela karena saya perokok. Jadi memang saya lihat dalam di masyarakat ini sampai kiai pun juga yang hobi merokok, sehingga dia mempertahankan itu. Kami maksudkan bukan itu, kita masalah dalilnya aja. Bapak tadi kalau ada dalil dari Rasulullah atau dari hadis tidak ada masalah, tapi ya, dalil dari secara umum. Apalagi Bapak tadi mengatakan sampai merembet bahwa merokok itu akhirnya bunuh diri. Nah, ini malah nanti kacau nanti. Nah, ini maksud kami barang yang tadinya makro dikatakan makro sampai menjadi haram. Ya walaupun nanti ada sepakat. Maksud kami bagaimana kalau sikap kami antara ada dua belah pihak atau dua pihak ini baru kita, tapi bagaimana yang pemutus? Pemutus katakan kalau di Indonesia ini MUI. Nah, ini bagaimana? Karena begini, lain dengan seperti babi bagaimanapun juga itu dari haram tetap haram. Tapi bagaimana kalau perokok ini, rokok yang seumpamanya merokok yang rokok yang dulu seperti zamannya Rasulullah ada orang yang merokok, artinya bahan-bahannya itu seperti itu, apa itu dikatakan haram? Dan kedua, memang kita menyadari rokok itu bisa menjadi haram itu karena banyak racian-racian yang dulunya nggak begitu, sekarang begitu, begini. Jadi artinya mungkin diselipi apa-apa yang sehingga bisa merusak. Maksud kami, bagaimana kalau dengan murni merokok yang seperti dulu? Contoh seperti mungkin hanya tembakau aja dengan ini, apa itu juga haram? Dan bagaimana pemutus ini nanti risikonya terhadap Allah? Karena saya juga menyadari dari Bapak tadi, jangan sampai mengharamkan barang yang halal, jangan sampai menghalalkan barang yang haram. Nah, ini kebalikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang harus kita pahami pertama adalah bahwa permasalahan ini termasuk permasalahan syubhat. Ya. Kita tidak boleh memutuskan keharamannya secara mutlak, karena memang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak ada nas yang sharih, ya. Sebagaimana yang telah kami katakan tadi, bahwa salah satu sebab, ya, di mana para ahlul ilm ini berbeda pendapat terjadi permasalahan yang syubhat ini, salah satunya adalah ketika nasnya ini tidak ada. Tapi kita harus memutuskan hukumnya antara halal dengan haram, tidak ada hukum yang ketiga. Jadi hukum di dunia, hukum Allah Ta'ala itu adalah halal dan haram. Nah, sedangkan ini sesuatu ada manfaatnya, ada mudaratnya juga ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada. Wah, ini harus kita permasalahkan. Nah, masalah ini termasuk suatu masalah yang syubhat. Makanya sampai ada para ulama mengatakan rokok ini masih makruh. Artinya makruh dalam istilah mereka itu adalah, ya, kalau ditinggalkan lebih baik. Ini dalam istilah mereka. Kalau dikerjakan ya tidak apa-apa karena makruh. Ini istilah makruh menurut mereka. Tapi ada di antara ulama juga enggak, haram sudah. Karena hal ini adalah membuat kerusakan, meskipun kerusakannya tidak sekaligus. Tidak seperti orang ketika minum minyak gas atau minum bensin dan sebagainya kemudian langsung mati, tidak seperti itu. Tapi kerusakannya ini menahun, menjadi penyakit yang sangat berbahaya dan sebagainya. Sehingga mereka mengatakan ini adalah haram. Ini salah satu contohnya adalah rokok.
Ini berkenaan dengan sikap ya. Kita tidak memasalahkan permasalahan yang berkenaan dengan mereka antara hukum makruh ataupun hukum haram, tidak, bukan pembahasan kita dalam hal ini. Tapi yang menjadi pembahasan kita adalah sikap kita, bagaimana kita menyikapi sesuatu yang syubhat. Ini adalah sesuatu yang syubhat. Sampai mereka berbeda pendapat, ini adalah sesuatu yang syubhat karena memang tidak ada dalilnya. Yang ada adalah dalil-dalil umum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita memakan makanan yang baik-baik dan meninggalkan makanan yang buruk. Nah, para ulama ada yang mengatakan salah satu makanan yang buruk itu adalah ini, rokok, karena dia memasukkan penyakit. Allah memerintahkan kepada kita untuk kita tidak membunuh diri kita. Nah, rokok ini juga membunuh diri. Ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang berkenaan dengan kita itu adalah sikap kita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita sepakat kaum muslimin, ya, bagaimana kita menyikapi sesuatu yang syubhat, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di sini adalah sudah jelas sebenarnya bagi kita. Apa sikap kita? Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindarkan diri dari yang syubhat, maka dia akan terhindar atau terjaga agamanya dan kehormatannya. Wa ma waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Tidak peduli di sini rokoknya itu ada nikotin berapa kadarnya atau tidak ada nikotinnya, yang jelas semua ulama atau semua dokter katakannya sudah sepakat bahwasanya merokok itu adalah merugikan kesehatan. Dan lantas kita ini kadang-kadang kita ini istilahnya mikir lagi ya. Sudah tahu ada peringatan seperti itu, bahkan peringatannya itu bukan main-main. Ini dari tim dokter seluruhnya, tidak ada yang mengatakan bahwasanya rokok itu bermanfaat. Bahkan di dalam bungkus rokok saja sudah dituliskan merokok dapat merugikan kesehatan Anda. Tetapi orang yang menghisap rokok ini kok tidak mengindahkan dalam hal ini. Apa yang mendasari mereka? Apakah hawa nafsu atau bagaimana dan sebagainya? Bisa saja itu adalah hawa nafsu. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya, berkenaan dengan masalah ini ya, berkenaan dalam masalah ini tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya rokok itu adalah halal. Ini yang harus kita garis bawahi. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwasanya rokok itu adalah halal. Paling-paling adalah makruh. Paling-paling itu adalah makruh. Itu yang masih memberikan keringanan. Tapi bentuknya makruh. Padahal kalau menurut istilah ulama-ulama terdahulu, makruh itu adalah sesuatu yang haram. Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau beliau mengharamkan sesuatu, beliau mengatakan, ini saya makruhkan. Jadi istilah ulama-ulama terdahulu, makruh itu adalah haram. Nah, kenapa istilah ulama sekarang ini makruh sudah diperlihatkan seperti itu? Ya memang kita benarkan ya. Di dalam kaidah usul fiqh dikatakan bahwasanya makruh ini dunal haram, yaitu di bawahnya haram. Artinya sesuatu yang ditinggalkan itu lebih baik kalau dikerjakan masih belum apa-apa. Ya, belum apa-apa. Artinya efeknya juga tidak mengefek ke kemana-mana. Ya, jadi ini yang harus kita sadari, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan sikap kita, bagaimana kita menyikapi sesuatu yang syubhat tersebut. Ini sudah jelas sebenarnya. Entah kalau kita memakai dominasi hawa nafsu, ya mungkin kita akan terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat ini. Tapi kalau kita berani kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman atas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka insya Allah kita tidak akan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang syubhat ini. Wallahu taala a'lam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini wallahu taala alam dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.